Sebelumnya di sini teman-teman ada yang sudah mengenal tentang TDA. Ada yang tahu TDA? TDA ada. Teman-teman yang di sini. Mungkin di sini ada yang sudah jadi member. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Enek sing nggak ngaku ya. Nah, Lek wayang ngaku. iya. Wayang ngaku ora ngaku. Lah iya wis jan. Nganjuk ya. Nah, ini bagi teman-teman yang kepingin tahu bisa ke standnya TDA. Ya. Di sana bisa tanya-tanya, Ya. bisa jadi member. Loh. Ada juga baru launching TDA Passport. Betul sekali. Apa itu TDA Passport ya? Bisa tanya-tanya. Nah, di depan ada. di depan TDA Paspor, bagaimana caranya dan banyak link-linknya di sana. Baik, untuk acara selanjutnya. Iya, kita mulai dengan wah ini keren ini dua pemateri yang sangat luar biasa. Betul. Ya. Sangat menginspirasi sekali. Bisnisnya sudah gede. Ya. Keren. Keren. Sebenarnya ada loh salah satu usaha jualan itu pasti habis. Apa itu? Jual es batu. Mesti entek. Kok iso loh? Cair. Ya beda, maksudnya tak kira iki mesti entek terus entuk ngomset. Iku rugi lah sih. Rugi. Tapi kan mesti habis. Iya mesti habis. Tapi kita jangan belajar dari es batu. Oh, jangan. Ini langsung ownernya loh. Es batu. Yuk, enggak. Saya owner es batu. Nah, tapi ini yang memimpin bukan kita. Pemimpin talkshow. Memimpin talkshow bukan kita. Ada moderatornya. Kita kenalkan ya. Ini moderatornya Mbak Delia Oktaviani, ya, Direktur Pesta Wirausaha TDA. Nah, langsung saja kepada Mbak Deliana Oktaviani. Silakan untuk ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mbak Delia Oktaviani, nah, yang akan memimpin talkshow pada pagi hari ini. Loh, ini oke. Langsung untuk pemateri yang kedua pemateri kita akan mengundang Bapak Mustafa Ramdhani, nah, Ketua MWA TDA Nasional, dan yang kedua Mas Doni Kris, Presiden TDA 6.0. Baik, terima kasih para MC keren, bin cerewet ya. Kalau nggak cerewet nggak MC. Baik, selamat pagi Blitar. Diulang ya, selamat pagi Blitar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat ya masih. Oke, kita akan mulai masuk ke acaranya setelah sesi seremoni pembukaan. Kita akan mulai masuk belajar dan sharing-sharing. Dimulai dari talk show bersama Ketua Majelis Wali Amanah Komunitas Tangan di Atas dan Presiden 6.0. Sudah tahu tadi ya, udah disebutin ya. Baik, kita akan ngobrol. Sebelumnya boleh saya tahu siapa yang sudah punya bisnis? Angkat tangannya boleh? Yang sudah? Oke, cuma segini. Ada lagi yang udah punya bisnis? Ada? Yang baru niat ada? Yang baru niat? Oh iya, baru niat ya. Yang masih pikir-pikir ada? Yang masih pikir-pikir? Oh enggak ada. Sisanya ngapain Mas? Gak angkat tangan? Apa nih yang gak angkat tangan? Ini mahasiswa ya? Mahasiswa apa peserta Pak? Peserta, baik. Kita akan mulai, sebelumnya menyapa dulu. Selamat pagi Pak Kamu. Ya, selamat pagi. Beda mic ya? Beda suara apa beda intonasi? Ya, beda rekeningnya mungkin. Oh beda rekeningnya, baik. Selamat pagi, sudah sarapan tadi kita bareng ya? Sudah ya. Selamat pagi Pres. Pagi. Alhamdulillah. Kita hari ini ada talk show ringan. Nanti kawan-kawan dipersilakan untuk tanya jawab dengan beliau-beliau ini. Profil dari dua orang hebat yang ada di atas ini adalah siapa Pak? Siapa ya? Siapa? Beliau adalah Pak Mustafa Ramdhani. Kemarin perusahaannya dibeli oleh Mitsubishi Chemical. Wah luar biasa ya. Sudah sampai dibeli sama perusahaan asing. Dan yang di ujung sana presiden kita, boleh aplaus.
Jarang-jarang soalnya ya. Pelaku UKM itu jarang-jarang yang bisa sampai dibeli sama perusahaan asing. Dan yang di ujungnya presiden kita adalah CEO dari Malang Strudel. Tahu? Pernah dengar Malang Strudel ya? Nah itu adalah CEO, founder dan CEO dari Malang Strudel. Yang kemarin baru bikin festival Malang Strudel Karnival 5 yang dihadiri oleh berapa mas? 8.000 orang. Wow, numplek-plek orang Malang itu di acaranya Malang Strudel. Nah, saya hari ini mau moderator, mau ngobrol mengenai outlooknya 2020. Berat-berat ringan lah, santai aja ya. Karena berat, judulnya berat, kita bawa ringan aja. Outlook 2020. Jadi ceritanya yang saya baca nih Pak Kamwa, Pak Pres, katanya 2020 kalau menurutnya Mas Iwo, Yuswo Hadi adalah waktunya untuk loncat, time to leap katanya begitu. Katanya kita ada 3 disrupsi di 2020, digital, milenial, ada milenial di sini ya, banyak milenial, terus kemudian leisure, gitu ya, leisure. Ini bisnis-bisnis yang ada katanya ada yang fall, ada yang rise, ada yang jatuh, ada yang tumbuh, gitu ya. Jadi ini waktunya kita melompat, katanya Pak Yuswo Hadi. Ya. Tapi, nah ini tapi, kalau menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia, ini lesu. Katanya lesu. Indonesia ini lesu aja. Pertumbuhannya hanya maksimal 5,1%. Dan itu hanya ya, artinya di bawah target. Karena beberapa aspek. Boleh nggak kita dapat point of view atau pandangan dari masing-masing narasumber ini mengenai 2020 ini gimana? Mungkin dari Pak Kamwa dulu silakan. Sepakatnya sama yang mana nih Pak? Ya, terima kasih ya. Ya. Kalau jadi pengusaha itu biasanya sih nggak harus sepakat pada satu pandangan ya. Ada pandangan A, pandangan B, ya kita mix, jadilah pandangan AB. Pandangan AB. Jadi gini, memang benar ya teman-teman ya, kalau industri-industri yang mungkin cukup lama ada di Indonesia saat ini ya. Misalnya adalah properti ya, properti yang menengah atas ya, ataupun properti yang dijualnya itu cukup premium. Nah itu sekarang memang lagi mengalami penurunan ya. Kemudian industri yang sudah biasa kita lihat sehari-hari, otomotif. Otomotif itu kan kalau motor masih ada kenaikan, tapi sedikit sekali. Ya, enggak di bawah 5% kenaikannya ya. Mobil turun gitu ya. Jadi dan itu pasti akan mengikuti turunannya ya. Ya, turunannya ke bawah, ke para suppliernya, ke para dealernya dan lain-lain ya. Tapi kalau itu beberapa sektor yang sudah kawakan, yang sudah ada di sini, memang beberapa ngalamin posisi seperti itu. Misalnya properti tadi turunannya apa? Ya ke supplier properti. Misalnya apa? Produsen pintu, produsen genteng, ya, produsen semen, ya, cat dan lain-lain, itu juga punya efek ke mereka, ya. Kemudian ada sektor lain yang menurut kita lagi pertumbuhannya bagus, ya. Misalnya di sektor consumer good ya, makanan ya, kuliner ya. Tadi pagi baru baca berita deh, penjualan Gojek itu sudah mencapai sekarang 50 juta order per bulan. Ya, itu pertumbuhan yang luar biasa gitu ya. Nah sekarang kalau ngomongin outlook ya seperti yang Samdeka mungkin ya, yang oleh-oleh ya, dunia-dunia kreatif dan lain-lain bisa aja mengalami pertumbuhan. Kopi ya, mungkin bisa lihat ya, kopi yang segmennya agak middle ke bawah lah, yang harganya di bawah 25.000, itu juga pertumbuhannya sekarang luar biasa. Mungkin kita bisa lihat merek-merek seperti apa aja nih yang ada di sini. Janji Jiwa ya, kopi kenangan ya, kenangan masa lalu. Jangan curhat. Oh gitu ya. Iya, jangan curhat. Soalnya kalau hujan itu banyak kenangan ya. Oh, iya. Terus 99%. Satunya kenangan. Terus misalnya ada merek-merek
yang lain ya, yang mirip-mirip di situ itu pertumbuhannya juga sedang luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari sisi UMKM ya, kalau kita ini kan UMKM ya, ada yang bisnisnya udah di atas 5 tahun, ada nggak? Ada yang di atas 5 Belum tahun? ya? Belum? Nah, Oh udah ada, ya Bu ya. ada Ibu. Bu, masih naik apa turun Bu situasinya? Turun. Nah, karena udah 5 tahun. Kalau UMKM yang baru mulai apalagi yang masih 1 tahun, 2 tahun, itu peluangnya sangat besar untuk bertumbuh. Karena apa? Misalnya nih, mungkin sebagian orang yang kemarin punya uang lebih, ya contohnya minumnya tadi di kafe Amerika misalnya, atau di ayam merek asing, ya mereka akan bisa kurangin sekarang, beli aja di kafe lokal, lebih murah harganya separuh. Ya. Kemudian beli ayam, ya nggak usah ayam yang mahal tadi, toh ini ayam yang lokal rasanya lebih pas kan, ngelesnya gitu kan. Padahal tuh harganya lebih pas gitu. Nah di sektor-sektor itu masih punya potensi pertumbuhan yang besar. Nah itu kita harus bisa memposisikan seperti itu gitu ya. Jadi kalau ngomongin naik apa turun tergantung sudut pandangnya. Kalau yang industri lama yang sudah di atas 10 tahun bisnisnya itu dari dulu, bisa jadi dia mengalami penurunan. Tapi yang industri-industri baru yang misalnya mengandalkan basis online ya, internet marketing, ya seperti tadi makanan, fashion pun juga ada, minuman dan lain-lain, itu bisa aja mengalami pertumbuhan. Kayak hotel ya Samdeka ya, hotel mungkin kalau hotel-hotel yang mewah, hotel-hotel mewah yang bintang-bintang itu bisa aja mengalami penurunan. Tapi ada yang lagi tren namanya yang suka kita lihat tuh yang oyo-oyo itu ya. Ada yang ya? Oyo. Nah oyo itu sedang bertumbuh itu. Karena hotel-hotel murah sekarang juga jadi inceran banyak orang. Karena di manage dengan bagus, menarik, ya akhirnya orang juga pilih ke situ. Itu contoh sektor-sektor yang masih bisa tumbuh ya teman-teman ya. Jadi soal naik atau turun, sudut pandangnya dari mana, nah kita memposisikan di mana, kalau bisa kan kita ikut naik gitu ya. Kayak rumah sederhana itu masih tinggi peminatnya. Rumah sederhana, saya juga ada punya properti ya, peminatnya tinggi. Cuma ada masalah, misalnya gini, rumah sederhana tapi yang mengandalkan subsidi, tahu ya, rumah subsidi ya. Nah rumah subsidi itu sebenarnya peminatnya sangat tinggi, tapi budget subsidi dari pemerintah yang habis. Masalah lagi di situ. Nah harus dirubah rumah sederhana tapi yang nggak perlu subsidi. Kita switch ke situ. Nah itu insya Allah peminatnya masih sangat tinggi. Itu contoh. Jadi cara melihatnya seperti itu kalau saya, Madel ya. Siap. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Kalau Pak Pres gimana nih Pak Pres? 2020 ya Mbak? Ya. Sama sih sebenarnya sama Pak Emer tadi. Tiap tahun pun sebenarnya ya, itu ada yang bermindset krisis, ada juga yang bermindset bertumbuh gitu. Para pakar ngomongin ekonomi Indonesia lagi tidak baik, tapi juga ternyata ada juga yang lain yang ngomongin baik-baik aja kok, santai aja gitu. Kalau saya lebih memahaminya ada shifting ekonomi sebenarnya. Mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah mapan seperti tadi Pak Emer bilang, mungkin memang sudah pertumbuhannya sudah sudah di atas dia, sudah susah untuk naik lagi. Ya terutama bisnis-bisnis yang usianya lebih dari 10 tahun terutama. 5 menuju 10 biasanya masih bergerak tapi sedikit. Tapi bisnis-bisnis yang startup ya kurang dari 2-3 tahun harusnya dengan message yang benar dia bisa melejit luar biasa. Kami pun di Malang Strudel pertumbuhan tiap tahun bisa lebih dari 300% gitu. Itu kalau kita manage secara benar gitu ya. Kemudian tentang shifting ekonomi tadi, kalau saya perhatikan teman-teman, kita para pemain bisnis pemula gitu ya, itu justru malah peluang kita bertempur di lapangan itu adalah saat-saat krisis seperti ini. Kenapa? Perusahaan-perusahaan besar, pengusaha-pengusaha yang besar itu semuanya sudah pada ototnya sudah pada loyo nih sekarang nih, karena mereka sudah dalam tanda kutip lama bertempur gitu ya di lapangan, kemudian mungkin sudah kehilangan ide dan macam-macam. Sementara kita yang baru memulai bisnis, dan biasanya kalau orang memulai bisnis itu kan orang yang belum tahu apa-apa nih, ya kan, belum tahu apa-apa, belum tahu ilmu apa-apa, dengan ketidaktahuannya itu justru menjadi penyelamat bagi bisnisnya kalau menurut saya. Jadi
dia nggak punya mindset krisis itu apa sih, dia nggak pernah mengalami krisis gitu kan. Jadi dia ngiranya ya ekonomi baik-baik aja gitu. Sebagai contoh saya sering bertemu dengan teman-teman milenial gitu ya, anak-anak usia 20 sampai 30 tahun gitu. Kalau kita ngomongin krisis, mereka ngomongnya biasa-biasa, yang mana krisis gitu loh. Yang mana krisis sih nggak ada, kayaknya pertumbuhan bisnis saya baik-baik aja gitu. Emang bisnismu gimana? Saya cuma jualan online aja dan itu transaksinya terus meningkat malahan.